Natuna menjadi pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1,5 miliar barel, sedangkan gas bumi lebih dari 112 miliar kaki kubik. Selain kekayaan alamnya, keindahan Natuna tak bisa dipungkiri mata. Susunan indah bebatuan di pantai akan mengingatkan kita pada pantai di Belitung. Selain itu, daya tarik lain adalah indahnya Masjid Agung dan kantor Bupati. Dengan segala kelebihannya, Natuna tak pelak menjadi perhatian banyak pihak. Latihan puncak TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda yang sedianya akan dilakukan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, akhirnya dipindahkan ke Natuna. Pangkalan Udara Ranai dipenuhi kegiatan persiapan jelang Angkasa Yuda 2016. Di pesisir pantai lapangan udara, terlihat dua buah alat pertahanan udara, Oerlikon Sky Shield yang baru dibeli dari Swiss dipersiapkan. Pesawat angkut Hercules dan helikopter beberapa kali mendarat dan lepas landas guna membawa personil yang terlibat. Artileri pertahanan udara jenis perisai udara melakukan uji coba dengan menembak sasaran simulasi penyerangan berupa pesawat tanpa awak. Setiap pagi, personil yang terlibat dalam Angkasa Yuda 2016 melakukan briefing pagi sebelum memulai kegiatan. Panglima TNI sempat datang untuk memastikan persiapan Angkasa Yuda 2016. Dalam briefing khusus yang dihadiri Panglima, dipaparkan persiapan Angkasa Yuda 2016. Gladi kotor Angkasa Yuda digelar dan ditonton langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pesawat tempur Sukhoi, F-16, pesawat angkut Hercules memainkan perannya. Sementara itu, pasukan khas TNI AU bersiap untuk melakukan penyelamatan dan penyerangan dengan terjun dan turun menggunakan tali. Seluruh aspek diperhatikan guna menghindari kemungkinan terburuk. Selain menggelar latihan artileri pertahanan udara, Paskas juga melakukan operasi penerjunan, operasi pendaratan, dan operasi pengendalian tempur. Presiden Jokowi dan beberapa kabinet kerja, serta perwira tentara dari Amerika Serikat, Italia, Korea Selatan, Singapura, dan Inggris berkesempatan untuk menyaksikan latihan puncak Angkasa Yuda 2016. Pandangan Presiden pun dialihkan untuk melihat pesawat tempur TNI yang sedang menunjukkan aksinya. Dalam skenario ini, beberapa pesawat tempur melepaskan artileri andalanya ke sasaran yang merupakan objek vital musuh. Secara bersamaan, 5 pesawat tempur jenis Sukhoi juga melepaskan 90 bom. Masif, akurat, dan dalam waktu singkat, target pun hancur.
dipersembahkan oleh Bitbar, making with no worry. Pagi ini Wajah Indonesia akan menghadirkan keindahan rumah si penyu di ujung timur Indonesia. Ada juga surga di tanah Borneo, ya, rumah bagi para ubur-ubur. Indahnya bebatuan warisan Geopark Pulau Belitung. Selamat pagi, bagaimana persiapan Anda menjelang tahun baru? Nah, di momen penghujung tahun ini, Wajah Indonesia menghadirkan sesuatu yang spesial. Anda penasaran? Bersama saya Laura Elvina, inilah Wajah Indonesia, uniknya Indonesia. Awal perjumpaan hari ini, Wajah Indonesia akan menghadirkan keindahan Nusantara Indonesia. Salah satunya adalah beberapa bagian dari keindahan Pulau Papua. Ya, Pulau Venu yang merupakan kampung halaman bagi para penyu, dan juga Pulau Triton yang menjadi rumah bagi ikan hiu paus. Wah, seperti apa keindahannya? Inilah liputannya. Selamat datang di ujung timur Indonesia. Ya, Papua. Dan seperti ini nih keindahan dari rumah bagi para penyu untuk bertelur. Pulau Venu yang berada di wilayah ujung timur Indonesia, Pulau Papua. Untuk menuju ke lokasi yang sudah ditetapkan sebagai tempat terbaik untuk penyu bertelur oleh Conservation International ini, Anda harus menggunakan transportasi udara menuju Kabupaten Kaimana. Dilanjutkan dengan menaiki kapal cepat selama kurang lebih 3 jam perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke penangkaran penyu, wisatawan akan disuguhi indahnya danau yang letaknya memang tersembunyi di tengah pulau. Ini merupakan danau yang berada di tengah-tengah Pulau Venu. Nah, ini merupakan danau air asin karena tadi ini merupakan pulau yang terbelah lalu terisi dengan air laut dan tertutup kembali dengan pasir. Jadi seperti ini. Nah, tak jauh dari danau ada juga habitat kelelawar, tempat mereka beristirahat di siang hari. Tak hanya itu saja, terlihat juga burung elang yang terbang dengan bebasnya. Pemandangan yang cantik ya. Dan sampailah di lokasi penangkaran si kura-kura laut ini. Ada 3 jenis penyu yang bertelur di sini, antara lain penyu hijau, belimbing, dan penyu sisik. Penyu biasanya bertelur di malam hari dan menyimpannya di dalam pasir. Setelah 2 jam kemudian, mereka biasanya akan kembali ke laut lepas.
ketika terbebas dari mangsa atau predator, 60 hari kemudian penyu-penyu kecil atau tukik akan keluar dari cangkangnya. Tukik akan kembali ke laut lepas untuk menjadi tukik dewasa dan akan kembali ke pulau penyu untuk bertelur. Pastinya pesona keindahan kampung halaman para penyu ini akan menjadi hal yang tak terlupakan. Penjelajahan akan keindahan Papua belum berakhir. Kali ini kita akan menyambangi Teluk Triton yang juga berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Untuk mencapai salah satu primadona tujuan wisata bahari ini. Di tengah perjalanan, tepatnya perairan Mai Mai, Anda akan disuguhi kemegahan sebuah tebing yang terdapat lukisan dengan corak telapak tangan, reptil, dan tengkorak. Konon lukisan prasejarah ini panjangnya mencapai 1 kilometer. Nah, meski usianya diperkirakan sudah berabad-abad lamanya, namun lukisan yang ini masih jelas terlihat. Nah, lukisan yang menggunakan pewarna alami ini usianya diperkirakan sudah berabad-abad tahun lamanya. Dan sampailah kita di Bukit Triton yang berupa gugusan bukit karang dengan pepohonan yang subur dan belum terjamah banyak manusia. Di sini terbentang pantai Ermon dengan kejernihan airnya yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Nah, menjelajahi Teluk Triton pastinya belum lengkap ya tanpa melihat keindahan bawah lautnya yang menyimpan 1000 jenis ikan dan ratusan macam karang. Keindahan karang lunak menjadi salah satu daya tariknya. Di sini juga terdapat 30 titik menyelam yang wajib untuk dijelajahi. Dan jangan lupa ya untuk bertamu ke rumah hiu macan tutul atau hiu paus. Nah, di Teluk Triton ini, ikan yang panjangnya lebih dari 12 meter ini hidup bersahabat dengan warga lokal. Mereka sering muncul di saat air laut teduh, yaitu sekitar pukul 5 hingga 9 pagi. Dari Kaimana, Papua, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, keindahan alam Indonesia lainnya masih akan hadir saat lagi hanya di Wajah Indonesia, uniknya Indonesia. Ronda Rousey is back. Membentang Harapan Baru 2017. Bagaimana aksi fantastis Mas Terlimbat yang akan menutup tahun 2016? Atraksi fenomenal yang akan memacu adrenalin Anda. Live dari Lombok Tengah dalam Ines Paganta hadir pada hari dan jam berikut. Membentang Harapan Baru bersama Ines TV, inspiring and informative. Persembahkan oleh Buatku, halal bukan sekedar gaya hidup, tapi kebutuhan. Makanya aku pilih Freshcare. Mulai dari bahan, proses produksi, sampai pengemasan, lulus sertifikasi halal. Freshcare, halal. Hangatnya selalu bikin fresh. Koran harus hidup. Telusuri setiap peristiwa teraktual, mengungkap realita di balik sebuah fenomena. Dalam Picture Report hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Sky selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Untuk itu, saya memilih lemari es Panasonic Love Store dengan sensor pintar Econavi. Desain elegan dengan efisiensi energi. Panasonic. Hai, buat kalian semua, wajib banget datang ke bioskop dan nonton film The Professional. Pokoknya kalau mau nonton film action yang beda, jangan lupa ya. Tanggal 22 Desember 2016, tonton The Professional. Gue pernah ngeliat film Indonesia kayak gini. Mulai sekarang awasi markas mereka 24 jam nonstop. Awasi semua pergerakan. Ronda Rousey is back. Pesona bahari Indonesia sebagai negeri dengan garis pantai terpanjang memang nggak pernah ada habisnya. Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur salah satunya tak hanya punya pantai dan kekayaan bawah laut, tapi juga punya sudut alam yang belum banyak dikenal. Seperti apa ya keindahan salah satu surga di tanah Borneo ini? Langsung saja kita saksikan yang berikut ini. Penjelajahan keindahan Nusantara Indonesia akan berlanjut ke Maratua, sebuah pulau yang memiliki kekayaan bahari yang memamerkan pesonanya. Ya, mutiara yang tersembunyi. Memang harus melalui perjalanan yang cukup panjang. Dari ibu kota Jakarta menggunakan transportasi udara ke kota Balikpapan. Kemudian berlanjut ke kota Berau. Nah, dari kota Berau harus melanjutkan perjalanan darat selama 2 jam menuju pelabuhan Tanjung Batu. Dari pelabuhan Tanjung Batu harus menaiki kapal cepat selama 45 menit ke Pulau Derawan selama 45 menit. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali hingga ke lokasi tujuan kita. Selamat datang di Pulau Maratua. Yuhu! Adrenalin seakan terpacu dengan terjangan ombak di atas kapal boot. Cat, tenang, nggak usah takut, masih bersahabat kok ombaknya. Ayo kita keliling Pulau Maratua. Akhirnya sampai juga perjalanannya di pulau ini pemirsa. Normalnya ke pulau ini ditempuh dengan waktu 1,5 jam dari Tanjung Batu. Tapi perjalanan kami ditempuh dengan waktu 2 jam lebih karena hujan, kemudian gelombang ombak yang cukup membuat mual. Dan begitu sampai di pulau ini disambut dengan hujan. Selamat datang di Pulau Maratua. Pulau ini termasuk kekayaan panorama alam yang berada paling luar Laut Sulawesi yang belum dikenal luas. Tentu saja ya, rasa-rasanya asik di sini. Letaknya di wilayah Kabupaten Kalimantan Timur yang juga terkenal dengan kekayaan bawah lautnya. Mau yang lain? Nah, ini nih yang dinamakan Goa Sembat. Yang bikin seru perjalanannya sambil ke goa, sambil menikmati deh keindahan Maratua yang khas. Goa Sembat ini berada di desa Bohesilian. Yang bikin tambah seru, coba deh jalan kaki melewati kebun dan tebing batu karang. Wah, Goa Sembat ini terbangun dari dinding karang. Dari goa ini terdapat laguna yang kedalamannya mencapai 5 meter. Wow. Inilah keseruan anak-anak yang terjun dari tebing goa. Setelah puas menikmati Goa Sembat, gimana kalau sekarang coba ke Aji Mangku? Wah, apa Aji Mangku? Apa ya? Nah, Aji Mangku adalah sebuah pemandian alami batu karang dengan air yang jernih dan segar. Warna dinding karang bikin pesona Aji Mangku ini juga menjernihkan mata. Gimana? Indah kan?
Masih di Kalimantan Timur, Wajah Indonesia juga akan mengajak Anda untuk mengunjungi satu dari 2 pulau di dunia yang memiliki danau ubur-ubur. Dan salah satunya berada di negeri kita Indonesia tercinta, namanya Pulau Kakaban, yang terletak di Kepulauan Derawan Berau, Kalimantan Timur. Kalau gitu langsung aja yuk kita berangkat. Untuk mencapai pulau yang memiliki luas sekitar 774 hektar ini harus menaiki kapal cepat selama 45 menit ke Pulau Derawan dari Pelabuhan Tanjung Batu. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju ke Pulau Kakaban. Pemirsa, setelah dari Gua Ikan, kami ajak Anda menuju Danau Ubur-Ubur masih di Pulau Kakaban. Dan ada baiknya Anda membaca sejumlah informasi di sepanjang perjalanan menuju Danau Ubur-Ubur. Danau Kakaban merupakan habitat ubur-ubur bening yang udah tergolong langka. Di seluruh dunia, hanya ada 2 tempat yang menjadi lokasi habitat ubur-ubur seperti ini, yaitu di Samudra Pasifik dan tentunya Pulau Kakaban. Nah, di Pulau Kakaban ini, semua ubur-ubur dapat berevolusi dengan sangat sempurna, karena bebas dari keberadaan predator. Para pengunjung bisa bebas berinteraksi dari dekat dan juga memegang si ubur-ubur, karena dijamin tidak akan disengat. Yang ingin liburan, gak usah pikir panjang lagi ya untuk menikmati keindahan eksotika Pulau Kakaban di tanah Borneo ini. Pulau Maratua hanya satu dari jutaan surga tersembunyi di Indonesia. Kekayaan alam yang dititipkan Tuhan untuk negeri Indonesia. Dari Derawan, Kalimantan Timur, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, habis ini Wajah Indonesia masih akan jalan-jalan ke Belitung menikmati indahnya pantai dengan hamparan bebatuan. Sesaat lagi hanya di Wajah Indonesia, uniknya Indonesia. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Bincang santai dengan Bincang Santai akan mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hanya di iNews TV. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Marilah bertemu bagi bersamakan rasakan terus ke depan. Marilah menyerah, itulah perjuanganmu dan akan berikan kita kita bersama membantu dirimu. Jangan terjadi sesuatu yang akan tapi makan sesuatu bukan jalan yang akan bersatu oleh Indonesia. Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan Vitergi. Vitergi dengan L-Carnitin, ekstra ginseng, jahe, dan multivitamin. Bantu pelihara konsentrasi dan stamina prima yang Anda butuhkan. Vitergi, pikiran fit, badan berenergi. Kalau Anda bakal lakuin apa? Memang harus ada yang berkorban demi kepentingan bersama. That's you. Apa rencana Anda? We're gonna bring him down. Kita awasi semua pergerakan Reza. Kita take over semua sistem keamanan dengan Reza. Job so simple. Kita ambil semua data yang ada di dalam perangkat. Setelah itu semua selesai, we get the hell out. Mulai sekarang awasi markas mereka 24 jam non-stop. Awasi semua pergerakan. Membentang Harapan Baru 2017. Cahaya Hati Indonesia dari Masjid Jami Baitur Rahman, Bekasi.
bersama Marsudi Sumut dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Modal yang sangat mahal adalah waktu. Dinampakkan surga di mata. Sabtu 31 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Membentang harapan baru bersama iNews TV, inspiring and informative. Oh my god. Omehard, bodyguard yang bantu kontrol kolesterol dalam darah. Jantung tetap sehat. Kapsulnya lebih kecil, lebih mudah ditelan. Omehard, jaga kolesterol, lindungi jantung. Kini dan nanti. Catching up dengan semua informasi harus banget. Untuk pergaulan penting, untuk bisnis apa lagi? Mau tahu referensi terupdateku? Sebelum membuat keputusan, most of the time saya harus cek berita terupdate dari sumber yang transparan. Mau tahu saya cek di mana? Hadir dengan kanal berita terlengkap, temukan informasi terkini. Saja mendalam di www.sindonews.com. Referensiku, sindonews.com. My news portal, sindonews.com, the real news portal. Pemirsa, kembali di Wajah Indonesia. Setelah dari Papua dan Kalimantan, kali ini Wajah Indonesia akan menghadirkan sebagian keindahan yang ada di Pulau Sumatera. Ya, Pulau di Belitung, indahnya pantai dengan hamparan batuan juga turut melengkapi keindahan bumi Indonesia. Ya, pemirsa, liputan ini sekaligus mengakhiri Wajah Indonesia spesial Tahun Baru. Segenap tim program Wajah Indonesia mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2017. Selamat menikmati liburan bersama keluarga Anda. Saya Laura Elvira, mohon pamit. Wajah Indonesia, uniknya Indonesia. Sampai jumpa. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done with morning. Halo Pak, ini pada mau kemana nih? Mau ke tengah ya? Aku boleh ikut? Oke, hai, kakak ikut ya. Oke, let's go. Kita jalan, stop dulu. Stop dulu kita. Nama Tanjung Tinggi berasal dari kata tanjung yang berarti semenanjung dan tinggi yang artinya memiliki bebatuan yang tinggi. Batu yang ada di pantai ini bukan batuan biasa, tapi merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai sejarah semesta yang menjadi warisan bumi dan hanya bisa ditemui di tempat-tempat tertentu atau biasa disebut geosite. Setelah pantai ini dijadikan lokasi syuting Laskar Pelangi, pantai ini menjadi destinasi utama ketika orang berkunjung ke Belitung. Oh iya, pantai Tanjung Tinggi ini juga menjadi lokasi yang tepat loh untuk menikmati saat sang surya kembali ke peraduannya. Sayangnya saya tak bisa berlama-lama di sini karena petualangan selanjutnya sudah menanti. Indahnya Pulau Belitung tak pernah ada habisnya. Ya, bersama komunitas pencinta alam Belitung, saya akan mengeksplor keindahan Pulau Belitung lainnya, yaitu Pantai Siantu yang berada di Dusun Piak Akik, Desa Sijuk, Kabupaten Belitung. Kami pun harus melewati jalanan rusak dan berkelok. Nah, sayangnya perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tebing dan batuan tajam di tepi pantai pun menjadi teman perjalanan kami. Akhirnya sampailah kami di Pantai Siantu. Keunikan dari pantai ini terletak dari batuan hitam memanjang berbentuk susunan bantal yang disebut silau lava. Batuan lava ini berasal dari gunung api purba dan terbentuk akibat fenomena geologi yang unik.
Namanya lava bangkal. Ini batuan tertua yang ada di Belitung karena usianya konon sampai 200 juta tahun. Dan uniknya, dulunya batuan ini ada di dalam gunung api di bawah laut yang akhirnya terlempar keluar. Dan saat ini menjadi kekayaan geoheritage-nya Pulau Belitung. Dari Pantai Siantu, saya pun terus menyusuri warisan geologi Pulau Belitung lainnya, yaitu Pulau Lengkuas yang terletak di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Nah, untuk menuju Pulau Lengkuas, saya pun harus menaiki perahu dari Pantai Tanjung Kelayang dengan menempuh sekitar 30 menit waktu perjalanan. Air laut yang jernih dan gugusan batu granit yang besar dan indah menjadi kawan perjalanan saya. Salah satunya batuan granit yang membentuk seperti kepala burung Garuda ini. Batu yang diperkirakan berusia sekitar 250 tahun ini disebut dengan batu Garuda. Tak jauh dari batu Garuda ada juga nih yang disebut batu layar. Dinamakan batu layar karena gugusan bebatuan ini memiliki bentuk memanjang dan berdiri tegak menyerupai layar perahu. Akhirnya sampailah saya di Pulau Lengkuas. Keindahannya sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, selain keindahan pantainya, mendaki batu-batu granit raksasa bisa jadi pilihan menikmati warisan geologi ini ya. Pastinya nih, belum lengkap rasanya kalau melihat keindahan Pulau Lengkuas dari atas menara mercusuar tinggi 70 meter ini. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1882, tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Untuk menuju puncak mercusuar yang memiliki lebih dari 18 lantai ini, saya pun harus berjuang untuk menaiki ratusan anak tangga. Akhirnya nih, perjalanan yang begitu panjangnya melewati ratusan anak tangga terbayar lunak dengan pemandangan yang indah. Wah, indahnya laut biru dan hamparan batuan granit terlihat begitu mempesona. Ya, Belitung, salah satu kekayaan bumi Nusantara.